Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema pada hari ini adalah burung murai batu gacor jelek ya, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Burung murai batu gacor jelek. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Oke teman-teman, kenapa saya mengambil tema burung murai batu gacor jelek? Karena kita orientasinya pada lomba. Nah, kalau untuk lomba sendiri teman-teman, burung murai batu itu dikategorikan beberapa bagian. Yang mana salah satunya adalah nggak boleh gacor di rumah, ya. Di lapangan pun nggak boleh gacor. Bolehnya kapan? Bolehnya saat on fire di gantangan, ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita memilih dan merawat burung murai batu. Semua ada aturan dan prosedurnya. Untuk mengajarkan burung murai batu, asalkan terahnya bagus, itu sangat simpel sekali. Tinggal dikasih makan yang banyak, kelar deh gacornya gitu. Yang paling susah adalah menahan ya. Mengerem dan mengegas kapan kita harus bertahan dan kapan kita harus maju mundur teman-teman ya. Tapi nggak cantik. Oke, bagaimana caranya dan kenapa, murai batu kita nggak boleh gacor di rumah itu pasti ada alasannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung tolong di-subscribe terlebih dahulu dong agar kita semangat dalam membuat konten. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa murai batu kita tidak boleh gacor di rumah teman-teman? Karena satu, gacor itu memerlukan tenaga energi teman-teman. Jadi kalau kita sudah, menggacorkan burung kita di rumah itu nanti di lapangan saat top perform ya, saat saat uji ini nih ya, saat unjuk gigi nih ya, saat pas tank di sesinya, murai batu kita tidak tidak akan bisa bersaing dengan murai batu yang lain. Sedangkan murai batu yang lain teman-teman itu udah bener-bener dikondisikan sedemikian rupa. Ada yang H-4 sudah dimulai, H-3 sudah dimulai, H-2, ya kebanyakan di H-2 sih teman-teman. Nah kalau hanya kelasan di akar rumput. Jadi untuk hariannya mereka tetap sama dengan settingan mereka, harian mereka. Ada yang 33, ada yang 55, ada yang 99, bahkan ada yang 10-10 untuk hariannya. Namun menjelang hari H, biasanya H-1, mereka sudah menaikkan beberapa kali lipat untuk makanannya, EF-nya, extra fooding-nya ya teman-teman ya. Serta ditunjang dengan, EF-EF yang lain, ada yang menggunakan kroto, ada yang menggunakan cacing, ada yang menggunakan kelabang, semuanya mereka gunakan. Poin utamanya mereka ingin podium satu teman-teman, tapi tidak semudah itu loh. Ketika kita memberikan dan menaikkan, EF-nya secara tidak sengaja kita melewati ambang batas teman-teman. Akhirnya murai batu kita di rumah kedodoran ya kuar-kuar terus. Alhasil ketika hari H sudah mulai lomba, murai batu kita tidak lagi top perform ya. Karena amunisinya sudah dibuang di jalan, dibuang di rumah. Aduh, sayang banget. Padahal seharusnya bisa top perform teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, channel ini akan membahas tentang perawatan murai batu lomba teman-teman dan penangkaran dunia burung. Itu ya teman-teman kenapa saya bilang murai batu gacor itu jelek ya. Meskipun dalam tanda kutip saya selalu bilang kepada teman-teman semuanya ya, sebelum kita mengambil burung, merawat burung, kita pastikan terahnya dulu. Karena terah itu penting, satu di mental, saat pertarungan nanti, burung murai batu kita itu teruji mentalnya dengan garis keturunan atau genetik terahan prestasi. Itu penting banget karena itu menunjang dalam kita merawat, satu. Kedua, terahan itu juga, saat kita mengatur itu lebih enak teman-teman ya. Burung murai batu masih trotol ke pastol itu pastolnya pasti sudah gacor, salah satunya itu ya. Jadi untuk terahan itu penting dan pondasi dasar, tidak boleh diganggu gugat. Terlebihnya adalah nutrisi, perawatan ya yang konsisten dan, ambisi perawatnya. Jadi banyak banget yang poin-poin penting yang diakumulasikan agar kita tetap prestasi di jalur nomor kecil satu 2 nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi untuk murai batu gacor, kalau teman-teman orientasinya di rumah murai batu gacor is okay nggak masalah ya, malah bagus bunyi terus kayak MP3 teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman mau untuk orientasinya ke kontes, ke lomba, jadi teman-teman nggak boleh gacor burung murai batunya ya. Sedikit sekali burung murai batu gacor di rumah, tapi tenaganya masih ada dan masih on fire di lapangan. Kalau kelas bawah masih oke, tapi kalau udah kelas atas saya rasa burung murai batu gacor di rumah dia nggak akan pernah dilirik oleh juri deh, ya. Karena kalau burung murai batu di kelas atas itu jangankan ini ya, ngempos ya, dia jeda sedikit saja dia pasti sudah lewat ya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengatur burung murai batu kita gacor apa enggak itu sebenarnya satu ya, yang pokok peran penting adalah gen. Nah ini gen ini harus benar-benar kita pegang. Kedua adalah perawatan harian, terus pemberian EF dan lingkungan, ya. Karena semua menjadi salah satu paket ya, yang saling melengkapi. Kalau nggak gacor, susah ya, kalau nggak gen yang bagus, susah gacor ya, mentalnya kurang ya. Kalau salah perawatan maksud saya, perawatan harian, nanti burungnya juga akan bermasalah. Kalau EF-nya nggak diatur sedemikian rupa, pasti juga akan menimbulkan problem-problem yang lain. Itu ya teman-teman. Terus ambisi perawatnya, burung sudah enak, sudah oke, tapi perawatnya geber nggak karu-karuan, nggak tahu waktu. Seminggu mentang-mentang hari ini prestasi, besok dilombain lagi, prestasi lagi, lombain lagi, hancur burungnya, rusak ya. Nah, jadi semua saling melengkapi ya, satu sama lain tuh ada keterkaitannya teman-teman. Nah, inilah tema mengenai burung murai batu gacor. Kalau hanya ngukluk, biasa bunyi, is oke teman-teman. Maksud saya gacor itu yaitu sering memutarkan materi-materi tanpa sebab yang jelas, ya. Dia langsung nembak-nembak, mau dikerodong bunyi, mau nggak dikerodong bunyi, ya. Kalau bunyinya sesekali di pagi hari, ya, terus diselingi ngukluk, ya nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau gacornya itu keterlaluan, maksud saya keterlaluan, nggak wajar. Ya, gemprong-gemprong, nah itu, yang membuat tenaganya habis saat gemprong-gemprong tadi. Udah gitu tenaganya di-full-in, power, badannya tegak-tegak, nah itu nanti cepat banget loyo, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada masukan dari para suhu silahkan ya, ini untuk materi sedikit saja, kita sharing-sharing dengan para yang baru mau mulai belajar mulailah, kita sharing-sharing, kita sama-sama baru mulai ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu ya teman-teman ya. Jadi, target kita setiap berangkat itu podium teman-teman ya, satu 2 ya. Itu target kita, karena kalau kita sampai meleset, biasanya kita untuk merawat burung murai batu itu akan ada timbul cenderung keraguan. Nah, untuk rasa ragu itu kita harus tiadakan teman-teman, karena ikatan batin, orang bilang chemistry antara kita dengan burung murai batu itu kita itu harus kuat. Jadi kalau ikatannya semakin kuat, kita berangkat podium itu nanti ikatannya akan semakin kuat ketika burung murai batu kita kok kurang kondisi ya. Mending kalau ragu jangan berangkat, itu saran saya, ya. Kalau ragu jangan berangkat, bukannya ragu malah di-track untuk mencoba terus berangkat, jangan. Kalau ragu nggak usah berangkat. Salam lestari, salam prestasi.